Sementara itu, saudara, salah satu tersangka kasus dugaan korupsi insinerator di Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Manado berinisial AA memenuhi panggilan penyidik Jaksaan Negeri Manado menggunakan kursi roda karena penyakit yang dideritanya. Sudah 3 hari berturut-turut, wanita inisial AA tetap kooperatif memenuhi panggilan penyidik Kejari Manado atas kasus dugaan korupsi insinerator DLH Kota Manado tahun anggaran 2019 lalu. Kamis sore setelah diperiksa, AA keluar dari Kejari Manado menggunakan kursi roda didampingi kuasa hukumnya. AA diperiksa penyidik Kejari Manado sebagai saksi atas 2 orang tersangka lainnya, yakni mantan Kadis DLH Manado, tim dan PPK FS yang saat ini telah ditahan di Rutan Malendeng, Manado. Kasus ini lama sekali, sudah 4 tahun lebih terbenam dengan adanya pemutarbalikan fakta selama ini di media. Yang kita tahu bahwa klien kami, Ibu AA, sebagai direktur dari perusahaan penyedia barang insinerator sampah tahun anggaran 2019 untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado, selama ini selalu menjadi pihak yang disudutkan dalam pemberitaan media. Kami bersyukur sekali Kejaksaan Negeri Manado mulai berani mengungkap kasus ini yang sebenarnya. Klien kami telah menyerahkan bukti transfer aliran dana yang lebih dari 85% ke seorang yang bernama P. Mr. P ini selama ini tidak pernah tersentuh, hanya saksi, hingga detik ini masih saksi. Tapi kami yakin dan kami percaya jaksa pada Kejaksaan Negeri Manado akan mulai punya taring ataupun unjuk gigi pula bahwa kebenaran akan terkuak siapa sebetulnya yang patut dipersalahkan di mata hukum atas proses perkara pengadaan insinerator pada Dinas Lingkungan Hidup tahun anggaran 2019 Kota Manado. Klien kami hanyalah penyedia dan dia mendapatkan nilai keuntungan perusahaannya di bawah dari keuntungan yang selayaknya diperjanjikan. Ya, yang seharusnya dia di perjanjian awal dalam perjanjian distributorship bersama Mr. P yang ditandatangani. Perjanjian distributorship itu ditandatangani pada tanggal 8 Februari tahun 2018. Rencana awal untuk proyek di Jawa Barat dulu dan diperluas sesuai kesepakatan menjadi di Kota Manado. Awalnya dijanjikan keuntungan senilai 500 juta plus 250 juta. Jadi 750 juta dikali 4 harusnya klien kami mendapatkan keuntungan 3 miliar rupiah. Akan tetapi, terima kasih. Akan tetapi klien kami kemudian terjadi kerusuhan oleh Mr. P yang meminta dana semua diserahkan kepada dia yang mengatur semua perencanaan uang. Akhirnya klien kami ikhlas dan bersedia menerima hanya 10% keuntungan yang ditetapkan oleh Sekot Kota Manado. Sudah kami tertuang di dalam berita acara, dan 10% ini pun tidak penuh diterima klien kami, hanya 9,5%. 9,5% pun termasuk dengan kebutuhan transportasi semua. Jadi nilai hanya 9% keuntungan itulah yang sekarang ditujukan kepada klien kami yang sudah bekerja penuh untuk proyek ini. Akan halnya lebih dari 85% itu lari ke seorang yang bernama Mr. P. Sementara itu, Kejari Manado Wagio menegaskan bahwa perkara ini akan dilakukan secara efisien, tepat dan tidak berlama-lama. Koordinasi agar perkara ini tidak penanganannya menjadi efektif dan efisien, cepat dan tidak berlama-lama. Nah, itu yang kita memang terus sinergitaskan dengan teman-teman dari penyidik Polri. Nah, jadi terus kita lakukan agar penanganan perkara menjadi cepat dan tidak berlama-lama. Orang juga ditahan menjadi ada putusan yang cepat dan ada kepastian hukum dalam penegakan hukum. Terus kemudian tadi ada atas kasus dugaan korupsi pengadaan insinerator medis dan insinerator umum 2019 lalu, dan di 2025 kembali menjadi perhatian publik di Kota Manado, lantaran kerugian negara yang ditimbulkan sebesar 9.698.080.080 rupiah. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan. Saudara, maraknya kasus kriminalitas